Hai Tokonot, selamat datang di Sinyal Ubras edisi 21 sampai 27 Oktober 2024. Ya, seperti biasa kita bakal membahas tentang market condition di akhir-akhir ini karena saat ini itu market sedang dalam kondisi yang bullish banget. Jadi bisa dikatakan bahwa yes, kita dalam mode bullish di Oktober ini ya sudah terkonfirmasi. Dan tinggal menunggu kurang lebih sekitar 10 hari lagi ya untuk bulan Oktober ini akan berakhir. Jadi apakah bulan Oktober ditutup dengan positif ya kita akan lihat nantinya. Cuma aku bakal ngasih beberapa sentimen seminggu ke belakang sih sebenarnya terjadi apa aja gitu kan. Kok kenapa kita sebagai trader atau investor akhir-akhir ini harus mulai membaca tentang ekonomi ya kan, terutama sentimen-sentimen kenapa di bulan Oktober itu bullish gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi selama seminggu terakhir gitu? Kenapa kok market dalam kondisi yang sangat-sangat bullish gitu ya? Jadi sesimpel ada beberapa berita yang cukup positif yaitu China ya, yang dia tuh ngasih stimulus. Ya ini udah sempat ku kasih tahu ke Tokonot di awal-awal mungkin di minggu kemarin siang ngobras, di mana Cina itu bakal berencana ngasih insentif. Jadi ngasih insentif ini itu sebuah hal yang bagus ya, terutama untuk aset-aset investasi finansial terutama ya, seperti kripto, saham, dan komoditas lainnya gitu yang tidak berpengaruh, tidak berpengaruh, yang berpengaruh signifikan terhadap adanya likuiditas uang itu tadi gitu ya. Dan kemudian ada WLFI, yaitu WLF itu apa? Jadi token WLFI itu adalah token yang diluncurkan ya oleh Donald Trump sih gitu. Dan sudah berjalan si WLFI-nya. Jadi so far baru kekumpul sekitar 2 juta dolar ya token sale-nya, dan tak rasa ini bakal jadi sebuah hal yang game changing sih, terutama salah satu presiden ya di US ya, Donald Trump tuh gunain kripto sebagai salah satu ini sih, salah satu apa namanya, visi misi ya bisa dikatakan, dimana dia sangat terbuka untuk blockchain gitu. Nah, kemudian ada lagi berita lainnya yaitu uh, Bitcoin ETF ya, itu ada inflow yang gede banget ratusan juta dolar ya. Kemudian ada lagi uh, apa namanya, akhir-akhir ini ada berita apa namanya, Apes ya. Ada yang tahu kenapa token Apes itu naik tinggi banget bahkan 100% dalam 24 jam? Itu karena Apes itu meluncurin chain ya atau jaringan di mana kita bisa staking Ape tokennya. Jadi di apa sih istilahnya, di transfer ya ke websitenya si Ape, kemudian kita bakal dapat Ape chain itu, sama kita bakal dapat yield. Yield itu keuntungan kita kayak staking di sana, di mana keuntungannya itu lumayan ya, dibagi menjadi 3 reward yaitu stablecoin, token Ape, sama Ethereum. Jadi bisa dikatakan mereka ya potensial dapat cuan lah. Makanya orang tuh ngoleksi Apes, token Apes akhir-akhir ini gitu. Kemudian ada apa lagi Mas gitu ya? Kayak di tanggal 16 Oktober lalu ini sebenarnya agak bearish sih sebenarnya sih, yaitu Tesla. Ada yang tahu Tesla? Tesla dulu di 2021, 2020 lah, di mana Tesla itu sempat membeli Bitcoin ya, mungkin di harga 40 ribuan kayaknya deh ya. Kalau nggak salah, boleh dikoreksi sih kalau salah. Jadi dia tuh mentransfer 11.000 Bitcoin, 11.500 Bitcoin ke beberapa address ya, beberapa alamat. Ya aku nggak tahu ya, ini tujuannya buat apa, apakah ini dijual atau memang dibagi-bagi untuk mengamankan aset di dalamnya gitu ya. Karena ya ini new wallet lah gitu. Mungkin bisa aja dijual tapi jualnya OTC mungkin, atau memang disimpan ke beberapa wallet untuk keamanan bisa juga.
gitu ya. Kemudian ada berita yang cukup tidak mengenakan ya, yaitu token Runes. Ada yang tahu Runes? Di mana Runes ini sempat diisukan sama SEC gitu ya. Jadi diisukan gimana sih ya, dipermasalahkan ya si token Rune ini gitu. Terus kemudian ada lagi nggak Mas beritanya? Ada ya, seperti halnya apa namanya? Ya STX ya, STX itu ada di toko kripto, token STX itu dia finalisasi untuk upgrade Nakamoto ya di kemarin tanggal 18. Jadi itu sih paling beritanya. Sebenarnya ada banyak lagi sih, seperti C yang dia ngeluncurin stablecoin namanya Fast USD. Kemudian ada lagi apa namanya, adanya update mengenai SRP yang nge-launch stablecoin. Kemudian ada lagi apa ya? Udah sih itu sih paling sih. Ya, itu beberapa berita yang ada akhir-akhir ini. Jadi secara update projectnya memang bullish lah ya, secara update projectnya di akhir-akhir ini. Dan secara makroekonominya tadi China dia ngasih insentif sehingga akan kelebihan likuiditas, dan tentu ada beberapa orang yang terciprat likuiditasnya mungkin dibelikan kripto juga bisa gitu. Nah, itu sih secara oke. Aku bakal tunjukin untuk apa namanya, untuk share screen ya. Jadi kenapa sih kok akhir-akhir ini altcoin itu mengalami pump gila-gilaan ya. Jadi bisa dikatakan bahwa apa namanya, market ya, secara weekly Bitcoin itu naik 6%, dan rata-rata altcoin itu masih belum surpass atau melawan dari kenaikan si Bitcoin ini. Jadi bisa dikatakan bahwa apakah alt season sekarang itu sudah terjadi? Menurutku potensial ya, karena balik lagi ketika saat ini Bitcoin sudah nge-pump tinggi, tinggal tunggu momen si altcoin bakal bullish. Nah, pertanyaannya apakah kita cocok di sekarang gitu ya? Jawabannya adalah agak nanti ya untuk altcoin di hold. Karena gini, Bitcoin sudah naik cukup tinggi ya, dari 62.000 sampai sekarang 69.000, dan di harga tersebut itu seharusnya Bitcoin ada sedikit koreksi ya, mungkin di 67 atau 68.000. Nah, di area tersebut mungkin ini bisa menjadi momentum yang cukup oke untuk melakukan pembelian gitu ya. Jadi nunggu ada koreksi, sesimpel gitu ya. Kemudian Solana udah surprise ya, ngelawan dari Bitcoin. Ethereum juga ngelawan so far dalam seminggu terakhir, dan beberapa big caps lainnya. SRP belum sih, walaupun ada good news si SRP ini bakal launch stablecoin ya. Bahkan Doge malah justru naik ya 31%. Ya itulah. Tokolah juga bisa lihat di toko news, di mana di sini ada beberapa berita yang di-post, seperti halnya tren Bitcoin ya kan di 2024, di minggu ini 21 sampai 25, di mana ada beberapa berita atau sentimen makroekonomik yang sangat-sangat keren lah ya. Ini tulisan dari Hotelier Crypto. Oke. Langsung aja mungkin ya kita ke sinyalnya. 5 koin berpotensi bullish dan 5 koin berpotensi bearish. Ingat ya, ini bukan ajakan beli atau jual, ini sebatas watchlistku aja. Ya, watchlist itu ya berarti yang kupantau gitu. Nah, kita lihat dari last top weekly watchlist ya, yaitu ada Bome, Ena, Storgy, with Etherfi, di mana ya kita bisa lihat di sini ya, secara market itu udah naik gila-gilaan. Seperti Bome naik 14%, Storgy naik 23%, dan seterusnya. Andai kan Storgy ini masih dalam puncaknya, mungkin naiknya sekitar 40 sampai 60% ya, Storgy. Kemudian ada Wave yang naik 3%, kecil sih ya, tapi lumayan lah. Etherfi 14%. Jadi so far di minggu kemarin kondisi bullish banget lah untuk altcoin ini. Kemudian kita ke
Last bad weekly watchlist-nya minggu kemarin yaitu ada Neiro, ada Sui, Turbo, Banana, dan Ordi. Di mana Neiro itu turun sekitar 10%, Sui 5%, Turbo ini ada good news, jadi dia listing di salah satu exchange luar, Coinbase kalau tahu. Nah, karena listing di sana sehingga market ngepam gitu lah ya si Turbo itu. Kemudian untuk Banana 10%, Ordi ya Ordi normal, tidak ada sentimen apapun. Nah, sekarang ke watchlistku, yaitu top weekly watchlist, yaitu ada DYDX, ada MEMS, ada FTM, IFO, dan RPL, di mana potensial profitnya itu 8-18%, di mana potensial gain paling tinggi ada di IFO, walaupun pada dasarnya berhati-hati ya, karena market tuh volatile, dan ini watchlistku aja. Pastikan gunakan stop loss ketika mau trading, ya kan. Nah, so far targetnya sih tidak terlalu tinggi ya untuk beberapa altcoin ini. Oke. Sekarang kita ke bad weekly watchlist-nya, yaitu ada Apes, Jupiter, SLF, Neiro, dan OG. Di mana ya kita bisa lihat di sini trennya tuh dalam kondisi yang ya potensial untuk bearish lah. Gitu. Wait. Nah, sekarang kita ke teknikalnya. Jadi kelima coin berpotensi bullish terlebih dahulu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ada DYDX di time frame one day, di mana ini bullishnya signifikan banget, cuma agak hati-hati ya, karena potensial dia turun, istilahnya membuat ini fake pump lah ya, bisa dikatakan itu bisa terjadi di DYDX. Dan kenapa ngepump si DYDX ini? Karena ada dia tuh mengeluncurin fitur di mana kita bisa beli meme coin di platformnya DYDX, dan ini bikin DYDX bullish sih gitu. Jadi penyebab pumpnya tuh itu. Dan ini ada potensial resistennya di sini di 1,33 dolar ya di sini nih. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari trennya selama kemarin Maret sampai sekarang itu udah terkoreksi dalam banget sih untuk DYDX. Jadi kita cari momen untuk masuk aja. Kalau menurutku di 1,23 ya, 1,23 dolar ini adalah area yang cukup oke lah. Gitu. Kemudian kita ke memes. Nah, meme ini ya sebenarnya walaupun meme coin atau meme token ya yang sedang beredar itu kayak di Solana, mereka masih ramai, dan meme ini agak terlihat sedikit kadaluarsa ya dalam tanda kutip. Walaupun begitu, tetap ada potensial dia tuh mengalami kenaikan karena ada namanya meme season. Ya, di Indonesia sendiri akhir-akhir ini mulai ada perbincangan tentang ya meme season lah, atau meme apa ya, meme entusias lah dan sebagainya macam ya. Intinya memes itu lagi ramai banget di Indonesia. Jadi ya ada potensial lah untuk meme ini naik. Walaupun bukan token meme ini ya, bukan ya, tapi memes yang kategori token. Gitu. Nah, ini ada potensial naik sekitar ya 15%-an tadi lah di sini nih. Ini ada resistennya. Jadi sekarang ini belum bisa masuk entry. Cuma kalau mau masuk entry ya di DYDX ini. Ya di DYDX udah masuk entry. Kemudian ada FTM. FTM ini juga sama. FTM ini terkonfirmasi bullish ya. Bullishnya udah menurutku jelas sih. Di sini udah breakout. Ini ada bullish engulfing bisa dikatakan ya, atau marubozu atau apalah. Dimana nih bullish banget untuk si Phantom. Cuma ini sayangnya ada resistennya di sini nih. Nah, problemnya ada di sini. Apakah si Phantom ini bisa sanggup mempertahankan harga atau enggak? Kalau sanggup ya dia bisa naik ke 0,85 sih. Naik lumayan lah FTM. Apakah ada newsnya Mas? Ada ya. Cuma ini agak udah lama sih, yaitu token S ya. Jadi tickernya atau nama tokennya tuh S doang gitu. Dan dia ngadain airdrop sih gitu. Jadi kalau emang Tokenats emang mau ngerjain airdropnya ya bisa sih. Kemudian ada lagi sekarang kita ke IFO. Ya, di IFO ini berpotensi bullish. Sebenarnya untuk take profitnya mungkin nggak tinggi-tinggi banget ya. Mungkin di sini aja sih. Di 0,428 sebenarnya. Cuma aku lihat dari sisi correctionnya itu lumayan dalam. Dan kalau kita lihat dari market cap-nya, si IFO ini, wait ya.
di ranking 176, di mana kapitalisasi pasarnya di 355 juta dolar. Ya menurutku masih ada potensial dia naik sih sedikit ya. Walaupun mungkin tidak bisa sampai ke $1. Kalau aku sih ngelihat apakah IFO bisa ke $1 ya bisa aja, tapi agak susah gitu. Makanya kita ambil yang dekat-dekat. Kemudian ada lagi RPL. RPL ini juga buy on breakout ya. Kalau tadi di WDX buy on support, buy on breakout juga bisa dikatakan seperti itu karena ya breakout dan ambil supportnya lah. Kalau ini RPL kita masih menunggu satu atau dua candlestick lagi, berarti bisa dikatakan kayak nunggu besok Selasa atau Rabu buat entry gitu. Ini RPL ya. Itu. Jadi itulah kelima koin berpotensi bullish versi aku, dan ini sebatas analisa pribadiku aja, bukan ajakan beli atau jual ya. Nah sekarang kita ke 5 koin berpotensi bearish, yaitu ada Apes ya. Kenapa kok bearish mas? Karena aku ngelihat dari sisi volume nih bisa dikatakan volumenya tinggi banget tiba-tiba ya kan. Kemudian dari RSI juga jenuh banget, ini udah di poin 86. Ini tak rasa akan ada sedikit koreksi sih sebenarnya sih. Bukan bearish tuh enggak sih, tapi lebih ke koreksi ya untuk apps. Koreksinya sekitar 10% sih, nggak tinggi-tinggi banget. Ini ada area supportnya yang ku ambil targetnya. Ini token apps, tadi udah sempat ku jelaskan kenapa ngepump. Kemudian ada lagi Jupiter. Jupiter juga breakout bagus sebenarnya. Kita entry by breakout, jadi tak rasa dia bakal sedikit ada correction untuk retesting si breakout ini. Ya ini ada resistennya. Jadi harusnya memang dites dulu apakah dia sanggup breakout makin tinggi atau enggak gitu ya. Kayak trampolin kita ketika loncat nggak mungkin bisa langsung naik mantul tinggi nggak gitu ya. Harus ada namanya ya turun dulu, naik kayak gitu terus. Ya. Kemudian ada lagi SLF. SLF ini bearish ya. So far trennya udah bearish banget SLF. Secara project juga menurutku pribadi kurang gitu ya. Jadi agak berhati-hati. Targetnya mungkin sampai ke $0,3 gitu. Kemudian ada Neiro. Nah, Neiro ini ya kita bisa lihat di sini trennya udah bullish banget sebenarnya. Kalau kita ambil ambil secara teknikal ya, ini sebenarnya membentuk bullish penan bisa ya, atau bullish flag juga bisa lah di sini. Jadi ada potensi untuk naik gain lebih tinggi lagi. Tapi masalahnya Neiro ini secara market cap udah cukup tinggi lah, dan ya berpotensi untuk adanya koreksi sih untuk Neiro gitu. Kemudian ini ada OG ya. OG juga sama, trennya bearish. Ini area distribusi sebenarnya, kalau teman-teman tahu distribusi itu apa ya, orang pada jualan lah, simbol gitu. Jadi yang ngepam ini itu ya mereka jualan di sini. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi itulah kelima koin berpotensi bearish minggu ini. Pastikan Tokonots gunakan dana dingin karena mau bagaimanapun market tidak bisa diprediksi secara 100% ya. Gitu. Dan mungkin Tokonots juga bisa melihat rekaman ini di YouTube Toko Kripto, dan jika ada yang terlewat mungkin ya boleh nonton di YouTube-nya Toko Kripto gitu. Jadi itu aja, see you and goodbye guys.